kondisinya cerah, mendung, kemudian kita taruh tangan kita, kita lepaskan tangan kita, ini cerah ya. Nah sekarang ya kita coba untuk menuangkan air ya. Apakah hujan terdeteksi atau tidak gitu. Ya, maka statusnya adalah hujan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Pada video hari ini kita akan kembali membuat sebuah project yang berbasis IoT ataupun Internet of Things, dimana pada hari ini kita membuat sebuah prototype ya untuk mengetahui kondisi cuaca ya, yang mana di sini kita menggunakan sebuah sensor cahaya ya, yang gunanya adalah untuk mendeteksi apakah cahayanya dalam kondisi mendung ya ataupun dalam kondisi cerah ya. Nah ya, mendung bukan berarti hujan gitu ya, maka oleh sebab itu kita juga menambahkan sebuah sensor moisture ya, dimana sensor ini ya gunanya adalah untuk mendeteksi ya apakah ada air hujan yang terdeteksi atau tidak ya. Jadi kita menambahkan ya salurannya juga ya, jadi kalau airnya hujan maka dia akan jatuh ya ke tanaman ya. Nah jadi di sini ya kita selain menampilkannya ke Vibres ataupun platform IoT-nya, kita juga menampilkannya ke aplikasi Android yang kita buat menggunakan web ataupun platform Kodular. Ya, jadi ya bisa kita lihat di sini ya, kondisi cahayanya adalah cuaca ya, cerah ya, ataupun kondisi mataharinya. Jadi kalau misalnya kita taruh ya tangan kita untuk melindungi sensornya ya seperti ini, maka kondisinya akan berubah ya menjadi mendung ya. Itu sama ya, di aplikasi Androidnya berubah ya, di platformnya juga berubah ya, di Vibresnya juga berubah. Jadi kalau kita taruh tangan kita di sini ya, itu berubah ya menjadi mendung. Jadi kalau misalnya kita lepas ya, kita tengok ya berubah menjadi cerah ya. Kita geser. Jadi kita coba sekali lagi. Kondisinya cerah, mendung, kemudian kita taruh tangan kita, kita lepaskan tangan kita, ini cerah ya. Nah sekarang ya kita coba untuk menuangkan air ya. Apakah hujan terdeteksi atau tidak gitu. Ya, maka statusnya adalah hujan ya. Ya, maka statusnya hujan ya. Nah, jadi kalau tak ada air, airnya berhenti ya, maka statusnya berubah ya menjadi tidak hujan lagi. Nah sekarang ya kita akan bikin ya ke perancangan alatnya dan juga konfigurasi ataupun menghubungkannya dari aplikasi dari IDE Arduino ataupun coding IDE Arduino ini ya ke Vibres ya, kemudian ke aplikasi Androidnya juga. Nah,
Nah, baiklah, kita akan lanjut ke perancangan alatnya dulu, baru kita code, kemudian kita hubungkan ke Fibres, kemudian kita bikin aplikasi Androidnya yang kita buat menggunakan web Kodula. Nah, jadi ini adalah codingnya. Ya, jadi dasar dari coding ini adalah teman-teman bisa lihat ya di video yang sebelumnya, yang mana di situ kita menggunakan sensor DHT11 ya untuk monitoring suhu suatu ruangan. Jadi ya sama ya kurang lebih ya logikanya sama, hanya saja kita menggunakan sensor yang berbeda ya. Yang pertama di sini kita menggunakan sensor light ataupun sensor cahaya. Yang kedua kita menggunakan sensor moisture yang kita calibration ya nilai airnya, sehingga kita bisa mengetahui ya kondisi kalau situasinya hujan atau tidak. Nah, jadi ya di sini kita memasukkan library terlebih dahulu. Ya, kalau kita di sini kita menggunakan ESP32, maka kita ya menggunakan library Fibres untuk ESP32 ya, yang include Fibres ESP32.h ya. Kemudian di sini ya kita menginisialisasikan ataupun mendefinisikan ya pin yang kita gunakan ya pada sensor yang kita pakai gitu. Gimana di sini ya sensornya, sensor cahayanya di pin analog pada ESP32 yaitu di pin 35, kemudian moisture ataupun pendeteksi air tadi di pin 34 ya. Sebenarnya ya itu adalah pin digital yang dikonversikan ke pin analog ya. Kita tengok ya yang kita konversikan ke pin analog ya. Kemudian di sini ya kita memasukkan ya link daripada database ya yang ada di Fibres ya. Jadi kita tengok di Fibres ya, kita tengok di real time-nya, nanti akan muncul ya beranda, kemudian klik real time, maka di sini terdapat link yang bisa kita copy paste ya. Kita copy kemudian kita paste ke IDE Arduino-nya ya di sini. Nah, nanti teman-teman bisa download code-nya di link deskripsi di bawah video YouTube ini ya. Kemudian ya kita memasukkan ya token dari database tersebut ya. Jadi token dari database token dari platform ThinkSpeak-nya ya. Caranya adalah klik logo setting di sini, kemudian klik project setting, kemudian klik service account ya. Kemudian kita klik database secret ya, maka akan muncul ya di sini database secretnya ataupun tokennya. Kita klik show, kemudian kita klik logo ataupun simbol, copy paste di sini, copy, kemudian kita pastekan ke sini ya. Nah, barulah kita menyesuaikan ya WiFi SSID dan juga passwordnya, sesuaikan dengan yang ada di rumah ataupun yang ada di handphone kita kalau kita menggunakan tethering, yaitu menyesuaikan. Kemudian kita deklarasikan ya objek ya data dari Fibres tersebut ya, yaitu yang ini nama database dan juga tokennya ya di sini. Nah, barulah kita, kalau ini enggak, kalau ini hanya untuk connection keterangan di startup ini. Kemudian barulah ya kita menyesuaikan ya di loop-nya ya. Kondisi ya kapan nilai kondisi ataupun mengambil nilai range ya dari sensor cahaya tersebut. Jadi kalau misalnya nilai kan cahaya, sensor cahaya itu kan nilainya makin jumpa hambatan ya, makin gelap dia akan makin tinggi gitu.
sedangkan makin terang maka dia akan makin rendah. Jadi kebalikannya, karena dia termasuk dari resistor ya. Nah, jadi jika ya nilainya itu kurang gitu kan, cahaya value ini, light value ini kurang daripada 1000, ya maka cahayanya itu cerah ya. Karena apa tadi, cara kerjanya adalah ketika dia jumpa gelap ya maka dia akan makin tinggi, kalau dia jumpa terang maka dia makin rendah. Nah, jadi gitu ya. Jika jika kurang daripada 1000 ini ataupun lebih kecil ya maka kondisinya cerah gitu. Nah, karena nggak ada cahaya gitu, karena ada cahaya gitu kan. Nah, kemudian Lse kondisinya mendung ya. Nah, jadi jika dia di atas maka dia mendung, kalau nilainya tinggi maka dia mendung gitu. Nah, ada hambatan dia mendung, kalau tidak dia cerah gitu. Kemudian membaca nilai dari sensor tanahnya. Nah, ini adalah untuk mengkonversikan ya dari value ataupun nilai isi ya daripada sensor tersebut. Nah, untuk mengetahui untuk merubah ya, konversi ini untuk merubah ya nilainya menjadi satuan seperti ini ya. 31 sampai 100 600 ya. Nilainya barulah kita samakan dengan if ya, else yang ada di atas ini ya. Jadi jika nilai range-nya di atas 31 yaitu jumpa air, ini beda ya. Kalau jumpa air nilainya makin tinggi gitu, kalau nggak jumpa air nilainya rendah. Nah, beda dengan cara kerja sensor cahaya tadi. Maka dia hujan ya. Nah, else dia tidak ya. Nah, kemudian datanya akan dikirim ke Fibres ini. Nah, datanya akan dikirim ke Fibres ya. Kemudian hasil ini itu kita masukkan ke config dari aplikasi MIT Apps Inventor ya. Nah, masuk ke konfigurasi MIT Apps Inventor ya. Nah, jadi sama ya, ini ada database, ini adalah file dari database ataupun table. Ini database, hasilnya adalah database, kemudian ini adalah file. Ya, kita tengok di sini. Ya, database real time. Kemudian kita cek di sini, ya kan? Hasil pembacaan, kemudian ini adalah pembagian tabelnya. Nah, isinya ya, cerah atau tidak cerah, ya berdasarkan dari pengujian yang kita buat gitu. Nah, kita kembali ke IDE Arduino ya. Jadi setelah kita memasukkan atau menyesuaikan kodenya ya, yang penting adalah pin, kemudian adalah database ini dan juga tokennya. Kemudian barulah kita tool, pilih portnya, barulah kita klik upload ya. Nah, jadi kalau untuk ini aplikasi bagaimana? Ya, jadi kalau untuk aplikasi kita hanya menyambungkan dari Fibres-nya saja ataupun IoT-nya saja ya. Nah, jadi kita buat table seperti biasa, label 1, label 2 gitu. Kita tempel saja. Yang ini atas ini nggak penting, ini nggak penting. Label 1, label 2 ini hanya keterangan saja. Ya, jadi kita masuk seperti biasa. Label 1, label 2 kita rename menjadi kondisi cuaca, kemudian kondisi status hujan gitu ya. Kita rubah juga nama txt-nya. Ya. Klik seret gitu ya. Kemudian kita masukkan Fibres-nya. Ya, 3 itu saja. Itu sudah bisa ya menampilkan hasil monitoringnya dengan menambahkan coding ya sebagai berikut ya. Jadi ini adalah codingnya ya. Oh ya, sebentar ya. Jadi ya sebelum itu ya, sebelum masuk ke coding kita masukkan juga ya database tokennya dan juga database real time-nya, linknya ya. Ya, jadi linknya dapat dari sini, kita copy paste ya, kemudian kita paste ke sini ya. Kita copy yang ini, kemudian kita paste di sini ya, kita paste di sini.
Kemudian tokennya kita copy, service account ya, tokennya kita copy ya, atau tadi bentar ya. Nah, kita show ya, kita copy, kemudian kita tambahkan ke yang atas ini ya. Nah, kemudian ya, setelah copy ini hasil pembacaan ya, nama database-nya ya, kita paste di sini ya, yang ini, yang dari vibration tadi, yang real time tadi ya. Yang ini, yang atas ini ya, kita copy atau kita namakan di sini ya. Nah, hasil pembacaan, barulah kita masuk ke kode bloknya. Nah, kita bisa lihat ya, yang dipakai adalah database ya dari Firebase ya, yaitu dengan isinya ataupun value-nya, kondisi cuaca, kemudian status hujan atau tidaknya. Nah, kemudian kita pergi ke Firebase tadi ya, lalu kita masukkan ke get value ya, dan juga ini get value, dan juga data change ya. Nah, data change ya. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja ya. Nah, jadi kalau ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari Firebase. Nah, get value ini ya. Nah, ini sama kan? Nah, kemudian yang ini screen, dapatnya dari screen gitu. Nah, nanti tinggal di screenshot saja ya. Ini dapatnya dari screen. Nah, sama kan? Nah, kemudian menyesuaikan nama deploy-nya. Kemudian ini dapatnya dari mana? Warna hijau ya. Itu dapatnya dari fetch ya. Nah, ini logic ya. Nah, sini sama kan? Nah, kemudian get tag dapat dari variabel ya. Nah, variabel. Kemudian kondisi kita isikan ya dari mat ini. Nah, jadi seperti itu ya untuk ini, nanti tinggal disesuaikan saja. Nanti teman juga bisa tanyakan di link di deskripsi yang akan saya lampirkan, juga nomor WA saya. Nanti juga bisa ditanyakan di situ. Ya, karena di sini situasinya sudah hujan juga ya, dan udah 12 menit ya. Mungkin ya sampai di sini saja. Mungkin untuk kelanjutan dari pembuatan aplikasinya ya, itu akan kita lanjut di video selanjutnya. Nah, baiklah, sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.